Mana nih Bang Kinos ini? Dari tadi nggak nongol-nongol, udah setengah jam. Kalau sendirian repot juga aneh nih. Kalau pelanggan banyak, nggak ada yang bantuin. Aduh. Nah, ini dia. Kenapa Bang? Kayak bisa olahraga. Kagak. Habis cuci mobil, nanya lagi. Capek gue. Habis ngos-ngosan begitu, kenapa Bang? Gue lagi dikejar-kejar orang nih. Hah? Gue takut orangnya datang ke sini. Gue mau nyumput. Ah. Ya, lu jangan banyak dah. Gue capek Oke, nih. Aduh. Nah, ntar kalau ada yang nyari gue, Siap. bilangin. Gue udah 2 hari kagak masuk. Ya. Oh gitu. Iya. Oke dah. Badannya gede. Beneran ya? Jangan Ya. bilangin ada gue. Siap. Please Ji, tolongin gue ya. Kenapa sih lu lagian? Udah, jangan banyak nanya, udah. Selamat siang Bang. Mau ngopi apa nih Bang? Nggak ngopi, ngapain? Saya mau cari Kinos. Mana Kinos? Katanya kerja di sini. Gimana sih? Abang kenapa sih Bang? Jangan marah-marah dulu Bang. Kinos emang kerja di mari Bang. Nah, dia sekarang mana? Hah? Dia lagi ada utang. Pinjam ojol itu 50 juta. Mana belum dibayar juga? Waduh, baru tahu saya beritanya soalnya ini Bang. Waktu gimana? Kasih itu temennya. Ada nggak dia? Lagi cuti Bang. Beneran dia lagi cuti nggak di sini Yang Bang. benar kalau ngomong Iya, hati-hati Bang. kulipat kau nanti lama di sini. Aduh Bang, emang kita kursi dilipat Bang. Aduh, gimana ya ini orang? Heran. Cari gara-gara. Udah pinjam enak tapi bayar mah nggak mau. Gimana ceritanya sih ini? Hah? Gimana dia? Beneran Bang. Dia tuh lagi cuti, lagi nggak ada Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Kok bikin Alhamdulillah, orang jadi, ya Allah, tiba-tiba jadi lapar dengar teriak-teriak. Ada apa ini? Begini Pak Ustadz, si Kinos itu kan pinjam duit. 50 juta. 50 Pinjamnya sih juta. enak. Iya, bayarnya nggak mau. Nah, Saya itu bilang gimana? kapan mau bayar. Saya Iya. mesti cari dia nih. Kalau sampai ketemu juga, kulipet-lipet dia. Emangnya pinjemnya berapa kok sampai minta 50 juta dan Pinjamnya 50 juta. Kan dia ada berbunganya itu, Ustadz. Berbunga sehari itu 200.000. Gitu. Katanya dia mau bayar nanti hari ini. Dia bilang nanti bayar besok lagi tarsuk. Mana buktinya? Belum juga. Kan saya capek naginya. Saya kan pakai ongkos juga yang nagih Ustadz. Mesti jalan naik mobil, mesti bayar ini. Kan perlu makan juga Ustadz. baik. Sebenarnya mau utang piutang itu baik-baik saja karena itu bagian dari tolong menolong. Cuman nagihnya juga dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Tidak main kekerasan, tidak main pakai kekejem itu enggak. Kenapa? Karena kalau orang beragama semuanya harus cari yang lebih baik, ya. Ini. Yang kedua, tolong emang Kinos enggak di sini? Tuh. Makanya lagi cuti, dia Ustaz. kerja di sini. Maka saya tanya sama dia, Kinos ada nggak? Katanya Kinos lagi cuti. Nggak mungkin dong. Ini jam kerja dia. Utang itu Ya. mesti dibayar. Tapi kalau mati meninggalkan utang, kan masuk neraka. Betul juga, cuman utang itu kan ada syarat-syaratnya. Bagaimana utang yang benar, bagaimana orang yang mengutangi, ada adab-adabnya. Karena kalau kita tidak pakai adab, nanti tidak jadi kebaikan semuanya. Karena memang hutang itu adalah matul ghani dulmun. Orang yang menunda-nunda hutang, padahal dia sudah mampu bayar, itu juga kedoliman. Tetapi yang menghutanginya, dia punya kesabaran. Siapa yang melapangkan saudaranya, maka sesungguhnya dia akan melapangkan di hari kiamat nanti. Artinya dalil ini masing-masing bagi kita melonggarkan, memberikan fasilitas itu semuanya. Ya, tapi Kinos di sini enggak? Tuh. Enggak Ustadz. Dia bilang cuti Ustadz. Telepon aja kali, Pak. Ustaz. Oke. Kali aja ada di mana. Ini harus dijelaskan. Belum tentu Kinos salah juga. Belum tentu yang nagih benar juga gitu ya. Ya pasti salah. Kan dia pinjam, Ustaz. Assalamualaikum. Nah, ini Pak Ustadz. Nah, suaranya di Bilangin saya sini. nggak ada, Pak Suaranya Ustadz. di sini, suara. Nggak ada, Pak Ustadz, bilangin nggak ada. Iya. Ngapain Kinos di situ? Nos. Bilangin nggak ada, Pak Ustadz. Udah, tinggal nengok kanan. Ya,
Pak Ustadz kenapa nelponnya di saat yang begini gentingnya sih Pak Ya Ustadz? Allah. Bang. Bang, tutup jendela uang. Ih. Gimana ini? Balas utang gimana? Bentar, selesaiin. Duduk yang enak, duduk yang enak. Ayo duduk yang Gak enak. bisa begitu Bang, dong. kita ngopi aja gimana yuk Bang, yuk. Kita ngopi dah. Dikasih kopi deh biar tenang ngobrol gitu. Nah, inilah pentingnya. Yuk, duduk. Kopi, bikinin kopi. Siap. Aduh, bikin deg-degan Pak Ustadz kenapa nelpon saya sih, Ji? Bilangin gua nggak ada, Ji. Gue udah bilang cuti. Pak Ustadz nggak bisa Ustadz diajak kerja apa? sama Gua nggak nih. tahu kalau Pak Ustadz nomor telepon lu. Aduh, Pak Ustadz silakan Pak Ustadz duduk sebelah situ Pak Ustadz. Oke. Ya, Nah, Bang Tigor sini. Bang Tigor, mohon maaf nih sebelumnya. Tapi saya mau ngasih tahu juga sama Bang Tigor, dari kemarin mau jelasin bahwa sebenarnya yang minjam uang itu bukan saya, Bang. Siapa yang minjam? Tetangga saya, Pak Kan Ustadz. WA-nya ada. Nah, Ini itu dia biasanya kalau pinjol, itu kan ada nama penjamin. Nama penjamin tetangganya adalah saya. Padahal saya nggak tahu apa-apa, Pak Berarti Ustadz. ada sesuatu yang salah, maka di dalam Islam itu semuanya harus clear. Artinya pinjam meminjam itu kenapa sampai penting sekali ditulis di ayat yang paling panjang, di surat yang paling panjang di dalam Al-Quran itu mengenai hutang piutang. Ya. Karena muamalah ini nanti juga berkaitan dengan kesempurnaan kita beribadah. Kalau kita sholatnya udah bagus, sholatnya sampai jidatnya hitam. Haji tiap tahun berangkat, umroh seminggu 3 kali. Wih, Masya Allah. Rumahnya Mekah, Waduh, dekat dengan amin. Ka'bah. Tapi kalau hubungan ini tidak beres, utang piutang nggak beres, suka nyakitin, suka fitnah semuanya, mohon maaf itu nanti akan tidak sempurna. Bahkan terhalang masuk surga. Nah, makanya ayat yang paling panjang, di surat yang paling panjang Ya. di dalam Al-Quran itu Al-Baqarah. mengenai Al-Baqarah 282. Oh, Boleh saya bacain boleh nggak Pak bacain. Ustadz? Oh, Nih. tolong dengerin. iya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Menulis supaya apa? Jelas. Karena banyak orang yang ngaku-ngaku, biasanya orang yang berhutang itu suka melupakan. Ya. Sementara yang ngutangi ingat terus. Ya, Nah, ini juga nggak fair. tulis ya. Ditulis itu artinya supaya ada saksi, ada bukti. Bukti. Perlu ditulis. Pak Ustadz, ini maaf, Oh, Bang iya, Tigor iya. kaget, badan gede, kagetan gimana sih, Bang Tigor? Emang ada buktinya saya yang ngutang? Enggak ada kan? Ada buktinya, kan SMS. Atas nama saya betul, tapi ternyata yang minjem bukan saya, Bang Tigor. Siapa? Tetangga saya itu. Tapi kan duitnya ada sama situ. nggak ada. Atas namanya atas nama saya, Bang Tigor. Itulah kerusakannya pinjol-pinjol, banyak orang yang terjebak. Betul. Karena nanti ada di Indonesia ini, Iya. di Indonesia ini secara umum, mohon maaf, ini kalau saya nerangkan di Gajah Mada jadi 4 SKS lalu 14 4 semester. pengennya wealth without work. Iya. Pengennya orang itu pengen cepat kaya, budayanya terabas, budayanya instan. Makanya budaya kredit, budaya apa? Karena yang dicari bukan what you need, tapi what you want. Iya. Kalau menuruti keinginan luar biasa, saya terus terang. Biasanya kalau ada pengemis di depan rumah kita Ya. kasih uang 2.000. Iya. Tapi kita cancel. Kita pending, mohon maaf, enggak saya kasih 2.000 sekarang. Minggu depan aja ke sini saya kasih 5.000. Kira-kira pengemis pilih sekarang 2.000 apa minggu depan 5.000? Minggu depan 5.000. Itu pengemis yang cerdas. Iya. Tapi kalau orang sekarang pilih yang 2.000. Wah. Ya. Nah, sekarang juga saya mau tanya sama Ustadz ini. Ini kan pinjamnya nojol ini kan ada bunganya juga nih. Betul. Apakah bunga itu termasuk dari riba itu dosa juga? Jelas, sekarang dibaca surat Al-Imran ayat 130. Ali Imran 130 Ya. ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, Ya. janganlah kamu memakan riba dengan Ya. berlipat ganda dan Lipat bertakwalah ganda. kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Melipat gandakan itulah yang disebut dengan riba. Salah satu unsurnya adalah satu, dikatakan riba kalau dia lipat ganda. Dua, ada yang didolimi dan ada yang mendolimi. Ada yang dirugikan, ada yang merugikan. Yang ketiga, mohon maaf, tidak antarodin, tidak sama-sama ridho. Masa utang baru 200 per bulan, mohon maaf, 50 juta per bulan 200.000, kebanyakan dong. Nggak Iya, sewajarnya lah. iya. Mestinya Memberatkan Mestinya ya- salah satu pihak. Iya betul, yang sama-sama ridho lah, yang wajar. Iya. Jangan melipat gandakan. Ini tadi lipat ganda. Iya. Apalagi kalau pinjemnya itu karena untuk konsumtif. Misalnya pinjemnya memang nggak kuat bayar SPP, memang di rumah sakit, istrinya mau melahirkan nggak ada uang, maka jangan melipat gandakan.
bahwa orang mengembalikan lebih atas kerelaan, oke. Rasulullah itu kalau pinjem, mengembalikannya itu dilebihkan, tetapi tidak disyaratkan. Itu bagian dari kebaikan karena kita pernah ditolong, walatan salul fadla bainakum. Jangan melupakan kebaikan di antara kamu. Nanti Dengerin tuh Bang Tigor. Iya, Kenapa saya jadi marah? Maaf Bang Tigor. Gimana sih? Maaf. Nih, sekarang Oke. biar Bang Tigor tenang, Bang Tigor ngopi dulu, saya kasih kopi gratis, ya. Karena kewajiban orang yang berutang segera melunasi, kewajiban yang menghutangi kalau bisa melonggarkannya. Bang Tigor, tarik napas. Tenang. Adem, kopi udah disiapin buat Bang Tigor. Bayar nggak ini? Enggak, gratis buat Bang Tigor. Cobain Saya dulu. nggak bayar, yang bayar biar Pak Ustadz. Oh siap. Hanya di sini Kinos. Ini saya tuh nggak bawa flash disk tapi bisa ngopi. Kenapa? Iya biasanya saya kalau ngopi harus ada flash disknya. Kenapa? Kalau nggak ada flash disk gimana mau ngopinya? Itu kopi paste, beda itu ceritanya Pak makanya. Ustadz. Cobain Aduh, untung kopinya. ganteng Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Karena di sini, ya Tas dulu dong. tos dulu. Karena cuman di sini Bang Tigor ngopi ngobrol perihal iman. Luar biasa. Luar biasa. Spektakuler. Iya dong. Pas kopinya. Pas, mantep ya? Mantep. Doyan ya? Iya. Oh ya. Cuma Bayarnya saya bulan suka, depan. suka ketipu. Kenapa Pak Ustadz? Saya pernah di daerahnya Bang Tigor. Oh. Beli kopi 2 kilo, pahit semuanya. Lah, kopi Kopi yang yang pahit. pahit. Oh gitu ya? Gimana sih? Masa 2 kilo nggak ada yang manis sama sekali. Iya karena nggak pakai gula, kopi asli itu pahit, itu yang bagus Pak Oh, Ustadz. gitu ya? Iya. Jadi kopi jangan banyak gula. Oh, Kopi iya. pahit aja. Soalnya kopi pahit itu lebih bagus daripada banyak gula. Soalnya Oh, kalau yang gitu ya? manis-manis kan belum tentu setia. Aduh, masuk Bang Tigor. Masuk, dia lebih kepada pengalaman pribadi. Iya. Aja, Ustaz. Lanjut lagi ngobrol nih Ya, Pak Ustadz. Tadi kan belum Jadi- selesai sebenarnya ngebahas surat yang Al-Baqarah 282. Al-Baqarah itu surat yang paling panjang, ayat yang paling panjang di ayat 282 mengenai hutang. Piutang. Karena memang betapa pentingnya orang itu hidup bermasyarakat dan kadangkala diperlukan hutang. Dan ingat, hutang itu ketika kita dalam keterpaksaan saja. Ya. Karena jangan sampai hutang untuk sesuatu yang kita itu hanya ingin kemewahan, hanya what you want tadi, bukan Ya. what you need. Iya. Jadi kalau what you want tidak akan kita itu punya apapun kurang. Karena manusia itu punya namanya lita ali. Lita ali itu dia kayak api. Api itu walaupun dijungkirkan dia ingin naik terus. Iya kan? Dia punya sepeda, pengen motor, sudah punya motor, pengen mobil, mobil pengen Pesawat. pesawat pengen jadi kuasa pengen 10 periode kalau perlu. Nggak ada Kalau puasnya ya, Pak Iya, Ustadz, ya? punya istri 1 pengen 2 pengen Saya 3. nggak ikutan kalau itu. Nah, itu masalah. Masalahnya istrimu suka ngelihat ini sih. Gitu. Bang Tigor diam aja. Lagi tonton sama istrinya. Oke. Jadi ayat dibaca ulang. Oke, Ulang. lagi Pertama, hutang piutang itu harus tercatat. Oke. Ya. Ya, dibaca Wahai ulang. orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ya, Dan menuliskannya. hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dengan benar, artinya jangan sampai penulisnya itu merekrut ke beberapa orang. Artinya ini pinjol ini masalahnya di situ. Siapa yang ngutang, tapi yang dituliskannya kepada siapa teman-teman yang ada di kontak situ. Ya, Nah, itu yang jadi udah nggak boleh. bener. Kenapa pinjol itu, terutama yang ilegal ya, mohon maaf kita bicara yang legal. Kalau legal sih ada aturan dari OJK, ada pengawasan. Tapi yang itu sampai, mohon maaf, saya juga terkena. Saya disuruh menagihkan, bahkan saya dikejar-kejar. Yang utang siapa yang kejar saya? Oh, Kan Pak iya Ustadz bener pernah juga. ngalamin juga? Pernah, karena kontak saya ada di mana-mana. Nah, tempatnya Kinos saja ada kontak saya kok itu. Jangan-jangan untuk referensi, Iya, nggak iya, boleh iya, seperti iya, itu, nggak harus boleh. tertulis. Dilanjut. Oke, janganlah penulis itu menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan. Ya. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan dan Mendiktekan, diimla, artinya jelas yang diutang itu berapa, Ya. per bulannya berapa, mohon maaf harus dengan kejelasan, tidak boleh ada unsur riba. Yang diutang pun juga jelas, uang itu uang hasil apa. Kalau itu yang diutang misalnya barang tidak haram, itu artinya kejelasannya. Ya. Karena tidak boleh sesuatu yang, bahkan sebetulnya nanti ada unsur-unsur di mana pinjam meminjam itu yang harus dalam keadaan sadar. Ya. Karena nggak boleh kepada orang yang belum tamyiz, belum balik.
anak playgroup utang piutang nggak sah. Iya. Itu mohon maaf itu. Artinya di situ ada kejelasannya, sama-sama sadar, ada persaksian. Dilanjut. Oke. Mendiktekannya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Ya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Ya, perlu wali. Karena kurang. Tapi kalau kurang akalnya kok yang dilihat itu Bang Kinos itu kenapa? Wah, kalau kurang akalnya kok Bang Kinos itu kan nggak pas. Ini kan orang cerdas gini kok disebut kurang akalnya gitu. Nah, jadi bukan itu ayatnya. Bercanda Bang Tigor, sabar. Pak Ustadz jangan dipancing lagi, udah dikasih kopi gini, biar Iya, tenang. makanya ngopi itu di antara ibadahnya ngopi ngobrol perkara iman Iya. untuk meredam kemarahan. Insya Allah. Tapi saya mau tanya satu Ya. nih Pak Ustadz. Saya Ya. ini kan ada kredit motor juga ini. Betul, namanya. Apakah dalam pengeridian itu ada bunganya, terus apa bisa menyebabkan dosa juga? Apa gimana? Betul. Karena nanti orang yang mati syahid saja kalau masih punya hutang, maka itu terhalang untuk terhapus dosanya. Jadi dosa hutang karena riba itu. Ini nggak boleh Pak Ustadz? Nggak boleh kalau itu menjadi riba, akhirnya apalagi dia sudah mampu membayar, tetapi dia tidak segera melunasi. Tapi kalau dilunasi, Nggak masalah, Nggak masalah. segerakan. Itu Tapi semua. misalnya Pak Ustadz, saya tahu nih, saya minjem uang sama Bang Tigor. Saya tahu itu ada ribanya. Saya kena dosa nggak sih Pak Ustadz? Iya, orang yang ngasih. Iya. Yang minjem juga dosa? Iya, dua-duanya kena. Maka segera tinggalkan. Karena riba itu dosanya bahkan di satu ayat di dalam keterangan hadis, orang yang riba dosanya melebihi zina. Karena kalau zina hanya merugikan dia dengan dirinya sendiri. Iya, iya. Tetapi kalau riba itu merugikan banyak orang. Nah, makanya hati-hati terhadap riba. Bahkan riba itu di ayat lain di Al-Baqarah itu kayak orang sedang mabuk. Orang mabuk dan seperti bersandar di kayu yang miring. Orang kalau bersandar di kayu miring untuk bangkit dari itu susah. Susah, berat. Iya berat. Iya, Nah, kalau iya. sandarnya gini masih enak. Iya, itu iya. kayu miring. Iya. Nah, sehingga agak susah. Maka hati-hati terhadap riba. Iya. Itu satu. Oke. Itu. Apalagi pinjol-pinjol itu melipat gandakannya luar biasa. Ya, oke. Ya. Pak Ustadz, terus kalau profesi kayak Bang Tigor ini gimana? Bang Tigor kan bisa dibilang pihak ketiga. Bukan yang ngasih uang, bukan yang minjem uang juga. Sebetulnya boleh pakai jasa itu, tetapi yang wajar. Caranya dengan yang baik, dengan cara yang hikmah. Boleh orang utang di bank, orang dimanapun juga minta tolong untuk menagihkan, boleh kan? Iya, iya, iya. Karena kewajiban orang yang berutang segera melunasi, kewajiban yang menghutangi kalau bisa melonggarkannya. Oh, gitu. Tapi biasanya dibalik. Iya, iya, iya. Kalau iya. ada orang utang, kadang-kadang lebih galak yang berhutang daripada yang menghutang. Biasanya begitu Pak Ustadz. Nah, itu yang nggak Seringnya benar. begitu kejadian. Nggak boleh ya Pak Ustadz ya? Nggak boleh, dilanjut dulu. Oke, Kayaknya lanjut lagi ya. selesai ya. Oke, tadi sampai mana Pak Ustadz? Ya, nggak tahu. Jika yang mana berutang tadi. itu Ya. orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar. Ya. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Ya. Jika tidak ada saksi, dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkan. Iya, ini karena apa? Pentingnya akad, pentingnya hubungan muamalah ini, karena nanti di akhirat, setelah orang itu diperiksa pertama mengenai sholat, yang kedua adalah hukul ibad. Hukul ibad adalah hak-hak hamba, Ya. hubungan, maka diperlukan saksi. Loh, Allah tidak menyuruh saksi itu kecuali dalam hal-hal yang serius. Misalnya orang nikah. Nikah itu hubungan yang luar biasa Ya, diikat, sah. maka diperlukan saksi. Iya. Hutang piutang diperlukan saksi. Sudah ditulis perlu saksi. Karena biar tidak ada konflik. Iya, iya, iya. Kan hablum minallah itu harus dilengkapi dengan hablum minan nas. Iya, iya, iya. Nah, maka hutang piutang ini sebetulnya semangatnya sudah semangat baik. Iya. Semangatnya harus tolong menolong, semangatnya adalah takaful, semangatnya adalah ta'awun. Takaful bagaimana saling mengisi, ta'awun bagaimana saling bekerja sama. Itu prosesnya sepenting itu ya. Padahal Iya. sekarang tuh sering kejadian Bang Tigor minjem utang cuman pinjam utang dong. Udah, Bang Tigornya cuma ngasih uang, saya juga ngambil uang gitu doang. Padahal harus ada yang namanya saksi. Iya. saya juga ada teman juga pinjam sama saya utang. Ya, dia nggak bisa bayar, tapi saya ikhlasin aja kan. nggak Wih, masalah. Oh, bagus banget. Saya kan orang begitu. Pinjam Iya. 10 juta saya ikhlasin aja. Saya bilang, ya udah kalau emang nggak bisa bayar, ya udah, nggak masalah, saya ikhlas nih. Ya terus kenapa utang saya Bang Tigor tagih-tagih? Ini utang 50 juta, berat ini, nggak bisa nggak dilunasi. Dan lagi bukan uang Bang Tigor. Nah. Ini uang perusahaan atau kantor Saya gitu ini Bang ya. pekerja
seperti ini, apakah mesti harus saya terusin, apa memang saya harus stop aja dulu? Nggak apa-apa, orang itu namanya juga dia perantara. Boleh, tapi caranya yang baik. Ya. Jadi dengan cara yang baik. Ya. Cara yang baik itu dengan hikmah. Hikmah itu tahu rahasia sesuatu. Waktunya juga yang tepat. Itu. Karena satu kebaikan itu harus disampaikan dengan cara yang baik juga. Orang yang mati syahid semua dosanya diampuni. Kecuali apa? Hutang. Kecuali dia hutang yang sebenarnya dia bisa lunasi, tapi dia tidak segera melunasi. Maka ada perantara untuk mengingatkan kembali. Nah, berarti tugasnya Bang Tigor ini mengingatkan sebenarnya ya. Saya sih sebenarnya mengingatkan. Saya pernah nagih nih datang ke rumah. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Salam. Bapaknya ada? Nggak ada. Belum datang. Baru kerja, masih di kantor. Itu mobilnya ada. Belum datang. Saya tungguin di rumahnya di depan. Saya kan perlu hikmat. Saya nggak dengan kekerasan. Sambil baca koran saya tungguin. Sampai pagi, sore, malam. Baru keluar dia. Nah, Padahal ada di rumah, Bang. Padahal ada di rumah. Nah, itu itu kalau yang itu nggak tadi bagus. yang salah jelas yang punya rumah. Kenapa? Karena dia menipu. Iya. Tapi kalau yang dilakukan Fauzi tadi, Ngelindungin saya. lindungin boleh karena Saya nggak salah. Karena dia nggak salah satu. Lindungin Kedua, buat supaya kebaikan. iya satu. Kedua, karena ancamannya mau pembunuhan. Bang Tigor mau bunuh saya, Bang. Artinya ancamannya udah mau gebrak-gebrak gitu. Demi Allah tidak ada di sini. Dan apa Fauzi salah tadi? Enggak, dia kan ngatakan di sini. Oh, Winos nggak ada di sini. Loh, apa di tangannya kan enggak? Salah, Wah, maksudnya nggak Pak ada Haji itu di ada di ruangan sini di ini. tempat ini, Nah, Bang. itu Kalau namanya. di sini tuyul dong. Betul. Berarti kan nggak salah. Maka orang yang melonggarkan padahal dia punya utang, tapi diikhlaskan, Allah menyediakan tempat yang lapang di akhirat nanti. Tapi Bang Tigor, ini menanya serius Bang Tigor. Jadi Bang Tigor betah nggak sih, nyaman nggak sih jadi Iya. debt collector? Ya mau gimana lagi, kan satu pekerjaan. Kok nggak makan dong keluarga saya. Tapi halal nggak Pak Ustadz jadi debt collector? Halal, tapi juga harus dilihat kepada pertama, kalau di Indonesia cari yang legal lah. Pinjaman online yang legal, yang atas nama OJK, yang Iya. mohon maaf itu. Yang kedua, dengan cara yang baik. Karena itu sifat orang yang beriman, orang yang beragama, itu pengendalian marah. Oh. Orang itu dijanjikan surga, dijanjikan ampunan kalau memenuhi empat hal ini harus ada di dalam umat Islam. Satu, dibaca surat Al-Imran. Al-Imran. 133, 134. Auzubillahi Ya. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ya. bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi. Ada dua. Satu, nah, pelan-pelan, dia akan dapat ampunan, dia dapat surga seluas langit dan bumi. Iya. Sekarang mau cari tanah di Cibubur aja mahalnya luar biasa. Ini seluas langit dan bumi untuk dia. Disediakan untuk siapa? Yaitu Yaitu siapa? orang yang berinfak. Berinfak, sedekah, ingat. Sedekahnya tidak hanya sedekah, diteruskan. Baik di waktu lapang maupun sempit. Waktu lapang maupun sempit. Itu yang Oke. berat Pak Ustadz. Sekarang Lagi kalau- sempit. Sempit karena infak orang mikirnya selalu dengan harta. Orang sedekah tidak harus dengan harta. Dengan apa dong? Bisa dengan pikiran, bisa dengan nasihat, bisa dengan senyum. Senyummu pada saudaramu sedekah. Gampang kan? Masa orang nggak bisa senyum? Tapi kalau dia ada utang sama kita, masa kita mau senyum lunas? Ya paling tidak memaafkan, maka nanti Iya tidak juga ada ya, Bang. Iya, iya bukan gitu. Tapi sedekah, maksudnya iya. sedekah itu dalam keadaan lapang bisa, sempit juga bisa. Karena orang senyum saja sudah sedekah. Udah sedekah. Menyenangkan orang lain sudah sedekah. Iya, Itu iya, semuanya. iya, iya. Jadi Ah, kita harus selalu tersenyum. senyum orang yang itu. Tidak hanya senyum, dilanjutkan. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Ulang. Dan Tolong orang-orang dulu. yang menahan amarahnya. Nah. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Nah, kenapa? Paling tidak lima ini ada pada orang marah. Maka kenapa Nabi mengatakan, tolong perhatian, ini sabda Nabi. Nabi mengatakan, mohon maaf, satu, la taghdab walakal jannah. Kalau orang bisa menahan amarahnya, surga di depan kita. Menahan amarahnya karena orang marah, satu, orang marah itu dari dorongan setan. Maka orang marah selalu emosional. Maka treatment nanti setan itu dari api. Api kalahnya dengan apa? Air. Air, maka suruh wudhu.
Itu treatment secara batin. Orang marah pasti teriak. Loh, deket kok teriak? Karena yang dijauhkan hatinya. Orang marah pasti kata-katanya kasar. Sampai gebrak-gebrak meja Fauzi tadi. Karena apa? Karena dia sedang dalam marah. Makanya Nabi mengendalikan amarah. Tidak hanya itu, lanjut. Tadi mana? Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Maafkan kalau ada kesalahan. Ternyata yang salah bukan Kinos, karena hanya untuk referensi. Ternyata yang utang Fauzi itu. Fauzi utang tapi yang disuruh orang lain. Nah, makanya yang dimarahin Fauzi udah benar tadi sebenarnya. Bukan gitu ya. Jadi karena pinjol itu mafia. Mohon maaf mafia. Kadang-kadang nggak bisa ini nanti dipinjam di sana. Kali lubang tutup lubang dan itu sudah menjadi mafianya. Nah, ini yang jadi masalah. Terus, dan yang terakhir nih, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Senantiasa dalam kebaikan. Ya. Kalau orang punya utang, nagih dengan baik, ingatkan. Karena kadang-kadang lupa, karena kesibukannya, karena itu ada alasan tertentu. Iya, Begitu. betul. Iya. Ji, maaf ya, jadi lu yang dimarahin sama Bang Tigor. Soalnya emang gua bantalan masalah. gua. Iya. Ada yang mau ditanyain nggak, Ji? Nah nih, Ayo. masalah hutang nih. Berarti Masalah utang itu boleh ya? Soalnya saya Boleh punya dong. kasbon sama Bang Kinos nih. Enggak apa-apa. Semangat hutang itu adalah semangat baik. Sekarang Fauzi baca surat Al-Maidah ayat 2. Al-Maidah ayat 2. Ini biar Al-Maidah, Ji. jawab Siap. Al-Qur'an aja. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan Kebaikan. dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Kamu tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan hutang piutang itu bagian dari tolong menolong. Karena orang tidak semuanya punya rezeki yang sesuai yang diharapkan. Iya. Tiba-tiba ada pandemi, padahal job sudah banyak. Itu semuanya sudah mau pentas sana, sudah mau bikin sinetron sana, sinetron ini, ternyata pandemi. Ada kekurangan, maka saling pinjemin. Karena di tengah-tengah pandemi banyak orang ODP, orang tidak punya penghasilan. OTG, orang tanpa gaji. Sementara Kinos masih bisa di host sana sini. Sudah suaminya begitu, istrinya juga tiap pagi siaran, masa luar biasa. Ya wajar. Jadi maksudnya saya suruh minjemin uang gitu. Iyalah, yang Jadi kalau kasbon oke aja berarti nih. nggak apa-apa. Ya, tapi dibayar, Ji, tetep, Ya. Ji. Kan potong Cuma- gaji tiap bulan. Iya benar. Iya, tapi yang jelas dan yang berikutnya, orang Islam itu harus mengukur kemampuan. Jangan berhutang pada sesuatu yang kira-kira dia tidak mampu mengembalikan. Apalagi dibebankan anak cucu. Enak aja utang berapa triliun, tiba-tiba nanti cucunya yang suruh bayar. Enak sekali. Iya, nggak boleh. Jangan Pak Ustadz. diikutin itu. Ini saya mau tanya juga nih, Ya. ini masyarakat ini kan banyak terbuai dengan pinjaman ojol nih. Pinjol, iya. Pinjol. Ini bagaimana nih tanggapan sama Pak Ustadz ini? Ya, Risikonya kan ada sebenarnya, tapi dia Betul. pinjam aja gitu loh. Iya. Itulah orang Islam itu harus well plan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Kalau ada surat Al-Hasyr ayat 18. Al-Asar ya, Pak? Ya, Al-Hasyr surat ke-59 ayat 18. Pokoknya kalau sama saya siap-siap Qur'annya dibaca, makanya beli paketnya yang 30 giga. Ya. Ya. Ayat berapa, Pak Ustadz? Ya, ayat 18. Paketnya sedikit jadi searching dulu. Iya, itu makanya. Wahai orang-orang yang beriman, Iya. bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, Ya. alias akhirat, Ya. dan bertakwalah kepada Allah. Iya. Wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad itu dia punya well plan. Ya. Dia apa yang akan datang, jangan pinjem-pinjem ternyata yang akan datang tidak ada untuk bisa mengembalikannya. Makanya kalau hidup itu tinggal seberapa, kok utangnya sama 30 tahun, padahal usianya udah 80 tahun. Pinjem utang yang akan dilunasi selama 30 tahun, berarti itu konyol. Mosok utang, karena banyak kita itu melihat orang yang padahal itu jabatnya berapa tahun, tapi utangnya untuk, berarti kan dia mau ninggalin utang, kalau gitu. Nah, demikian juga kita, kepala keluarga, kita perlu memenuhi kebutuhan, tapi kredit 30 tahun. Kita mengambil 30 tahun, padahal kita sudah usia senja. Nah, ini kan berarti menelantarkan. Karena Rasulullah mengajarkan, jangan sampai kamu meninggalkan dzurriatan di'afan. Anak-anak yang lemah terbebani oleh hutang. Jangankan itu, ada orang mau sedekah, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, ketika mau menginfakkan seluruh hartanya, kata Nabi, kamu masih punya anak? Masih.
Jangan semuanya kau berikan. Kamu ninggalkan anak-anak yang tidak yang kuat, yang tidak lemah ekonomi lebih baik. Jadi silahkan hutang, tapi tolong diperkirakan. Tapi kalau misalnya Bang Tigornya yang traktirnya, udah nggak perlu lagi, santai aja. Itu jadinya utang atau Siapa bukan? yang melonggarkan saudaranya, maka akan dilonggarkan di hari kiamat. Maka orang yang melonggarkan padahal dia punya utang, tapi diikhlaskan, Allah menyediakan tempat yang lapang di akhirat nanti. Amin ya Allah, amin. Luar biasa. Tapi saya yang ditraktir nggak utang karena udah diikhlaskan. Udah ya? diikhlaskan itu semuanya. Soalnya saya suka begitu tuh. Sama banyak kok, banyak Bang Tigor, banyak yang suka begitu. Bayar aja dulu gampang urusannya. Ntar gue ganti. Iya. Iya. Kalau misalnya dilunasin atau diikhlaskan, alhamdulillah. Masalahnya kalau dia nggak ikhlasin nih, itu yang Itu perkara. mencari ridho. Iya, Karena nanti oke. ridho Allah fi ridho ibadi. Oke, Allah oke. akan ridho pada kita semua kalau saya ridho. Tapi kopi mohon maaf ini nggak perlu bayar kan? Nggak, Udah sama ridho. sekarang nggak perlu, besok bayar. Itu. Pada kenyataannya saya mohon maaf, saya sering pinjam sesuatu, kadang-kadang etol saya itu habis saja, saya minta tolong diisikan. Itu pinjam loh ya. Nggak apa-apa. Walaupun nggak ada perkataan saya pinjem, itu tetap jatuhnya minjem. Iya, Pak. tolong diisikan dulu, itu sudah mafhum namanya, sudah paham. Nah, ini jadi bisa dibilang namanya pinjol-pinjol ini Iya. fenomenal banget nih karena menawarkan solusi yang nggak solutif gitu kan. Itu yang jadi masalah. Apalagi masa pandemi kayak gini Pak Ustadz sama Bang Tigor. Kita banyak orang walaupun udah tahu ini hal yang nggak gampang untuk diberesin, tapi tetap aja tergiur dengan berbagai macam penawaran. Kebutuhan. Kalau itu kebutuhan betul, tapi jangan sampai itu hanya keinginan. Keinginan. Iya. Iya. Karena kebutuhan adalah memang sesuatu yang memang dibutuhkan. Tapi biasanya kebutuhan sama keinginan sama itu Ustadz. Karena menginginkan dulu untuk kebutuhan itu gitu loh kan. Nah, itu keinginan ya, untuk kebutuhan boleh. Iya. Tapi kalau kebutuhannya untuk memenuhi keinginan yang itu nggak boleh. Nggak boleh. Nah, tapi Pak Ustadz gini pertanyaannya, si perusahaan atau instansi itu yang membuat atau mendirikan pinjol ini sebenarnya baik atau nggak, boleh atau nggak? Sebenarnya boleh, karena itu dilegalkan. Di negeri ini di bawah pengawasan OJK. Jadi dia akan dilihat bagaimana nanti dia kan ada schedule-schedule-nya, artinya tidak boleh melebihi daripada batas-batas yang ditentukan oleh BI. Ya. Nah, jadi kalau misalnya pinjem sekian jangan sampai menelantarkan orang lain. Ya. Apalagi di dalam keadaan pandemi, kadang-kadang orang itu karena terjepit oleh satu kebutuhan, ya cari yang praktis-praktis. Nah, ngapain? Karena kalau kita langsung ke bank harus ada jaminan sertifikat, harus ada jaminan segala macam, bentuk apa, bahkan bentuk apa, usahanya apa. Tapi kalau pinjol kan hanya KTP kadang-kadang. Iya. Nah, tapi juga jangan dimanfaatkan. Itu luar biasa memanfaatkan kesempatan di tengah kesempitan. Itu luar biasa. Berarti pinjol diizinkan selama tujuannya memang membantu atau baik untuk orang yang membutuhkan ya. Pada kenyataannya saya mohon maaf, saya sering pinjam sesuatu, kadang-kadang etol saya itu habis saja, saya minta tolong diisikan. Itu pinjam loh ya. Nggak apa-apa. Walaupun nggak ada perkataan saya pinjem, itu tetap jatuhnya minjem. Iya, Pak? tolong diisikan dulu, itu sudah mafhum namanya, sudah paham. Karena ada namanya antarodin. Antarodin itu walaupun nggak usah diucapin, tapi tahu misalnya kita naik taksi. Iya. Kita main naik saja, itu sudah ada akad bahwa nanti akan bayar. Loh, saya bilang nggak akan bayar kok, saya bilang mau itu taksi, naik taksi. Loh, itu sudah ada, namanya sudah sama-sama ridho. Oh gitu. Bahwa orang naik taksi itu nanti pulang, turun harus bayar. Tapi nggak ada akad loh itu. Boleh, karena sudah sama-sama paham. Gitu. Kalau sama istri kadang-kadang suka gitu, atau istri ke suami tolong bayarin dulu. Tuh. Iya, Itu tapi jatuhnya kalau- tetap minjem tuh. Tapi kalau suami istri keuangannya beda, karena uang suami itu juga milik istri. Tapi uang istri itu uang milik istri juga. Iya, itu beda. Oke, Bang Tigor nih. Jadi dari hari ini ngobrol banyak dari sama Pak Ustadz juga, ilmu apa yang bisa diambil nih, Bang Tigor? Ya, kalau buat saya sih kita berpikir dulu ke depannya untuk meminjamkan sesuatu itu bisa kita bayar atau tidak. Gitu. Iya. Jadi sesuai keinginan kita, karena kalau kita utang itu mesti harus dibayar. Kalau tidak dibayar kan di akhirat kita dihisap. Betul. Besar kecilnya apapun ya kita harus bayar. Iya. Kita cari orangnya itu yang kita utangin itu. Kalau di akhirat kan susah. Betul. Iya, Itu yang kita takutin. Udah Maksudnya di akhirat kita udah nggak ngurusin utang,
tiba-tiba dinilai, masuk aja ke kita dosanya ya Pak Ustadz. ya? Itulah. Itu dia, Jadi yang makanya. kecil di dunia tapi jadi masalah besar nanti di akhirat. Masya Allah. Nah Pak Ustadz, boleh deh. Apa nih kesimpulan dari ngobrol perihal iman kali ini Pak Ustadz? Masya Allah. Pertama, namanya juga ngobrol perihal iman. Ya. Itu sesuatu yang sangat ideal dan mudah-mudahan ini mendapatkan kemanfaatan yang banyak dari obrolan kita. Pertama mengenai pinjol. Sebetulnya pinjol itu boleh saja selama sesuai dengan syariat. Namanya juga pinjaman online. Pinjaman online itu, mohon maaf, pinjaman yang sebetulnya memperlancar, mempermudah. Karena serba online ini semuanya diperlukan. Mau delivery makanan saja perlu online. Ya. Tetapi ingat bahwa semangat pertama adalah Al-Maidah ayat 2, ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Kalian harus bekerja sama, kalian harus tolong-menolong di dalam satu kebaikan dan ketakwaan. Jangan ada tolong-menolong, kerjasama di dalam satu kejahatan. Yang kedua, jangan sampai kita memudahkan untuk berhutang hanya untuk sesuatu yang kita inginkan. Tetapi apa yang kita butuhkan. Karena pada kenyataannya, sering orang melakukan satu perbuatan bukan karena yang dibutuhkan, tapi karena keinginan. Dan itulah peran agama. Agama itu mengendalikan keinginan kita, yaitu mujahadah. Mujahadah li nafs. Karena inna nafsa la'amartum bisu. Makanya keinginan harus sesuai dengan kemampuan. Jangan besar pasak daripada tiang. Besar pasak daripada tiang artinya kalau kita menginginkan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan kita. Dan ingat, hutang adalah satu janji. Janji adalah hutang juga, maka harus ditepati. Dari sisi ini, hutang piutang di ayat yang paling panjang, di surat yang paling panjang di dalam Al-Quran adalah mengenai hutang piutang. Orang yang berhutang seharusnya segera melunasinya karena matlul ghani dulmun. Orang yang menunda-nunda hutang itu adalah sekali lagi itu akan jadi kedoliman. Bagi yang menghutangi, siapa yang melonggarkan saudaranya, sesungguhnya Allah akan melonggarkan, melapangkan hidupnya dunia sampai akhirat. Karena itu bagian dari rasa keimanan kita, kalau ada kepedulian satu dengan yang lain. Apalagi di saat-saat pandemi seperti ini, sudah saatnya kita mengulurkan tangan kita untuk meringankan beban saudara kita. Tetapi jangan sampai dengan adanya pinjaman-pinjaman seperti pinjol, kelihatannya itu solusi, tetapi sangat tidak solutif. Karena jangan sampai malah justru memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan. Maka terhadap hutang piutang ini, Rasulullah sampai mengajarkan kita supaya terhindar dari ghallabatud dain. Ya Allah, hindarkan kami dari jeratan hutang. Kenapa? Karena hutang itu pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia, tapi di akhirat kelak yang akan berat, sampai Rasulullah sampai menunda, tidak segera mensolatkan sahabat yang sebetulnya dia meninggal, mohon maaf, meninggal, tapi tidak segera disolatkan karena masih ada hutang yang belum dilunasi, sementara ada dana yang bisa untuk melunasinya. Maka yang disegerakan setelah orang meninggal adalah satu, bagaimana melunasi hutang-hutangnya sebelum warisan dibagi. Selain juga janji-janjinya, selain dengan sumpah-sumpahnya dan wasiat-wasiatnya. Maka dengan adanya pinjol, semangatnya adalah semangat saling tolong-menolong. Dengan pinjol, carilah pinjaman-pinjaman yang memang kita butuhkan, yang sesuai dengan syariat, jangan sampai terjadi riba, dan jangan sampai kita tidak antarodin, tidak saling ridho. Mudah-mudahan dengan kita paham ini, kita tidak mudah-mudah untuk terjerat sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.